Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya untuk belajar. Oke, pada video ini kita akan kembali membahas SPLDV, Sistem Persamaan Linier Dua Variabel. Kita akan melanjutkan ke bagian yang kedua, yaitu tentang metode penyelesaian SPLDV. Di SPLDV bagian pertama, kita sudah belajar tentang metode grafik. Nah, di part yang kedua ini, kita akan mempelajari metode substitusi, eliminasi, dan gabungan. Oke, siapkan alat tulis dan bukunya, kita akan segera mulai belajar. Menyelesaikan SPLDV dengan metode substitusi. Oke, seperti apa metode substitusi itu? Metode substitusi dilakukan dengan cara mengganti nilai variabel tertentu pada suatu persamaan. Langkah-langkahnya, yang pertama, pilih salah satu persamaan, kita pilih yang lebih sederhana, kemudian ubah bentuk persamaan tersebut menjadi bentuk X sama dengan atau Y sama dengan. Kemudian, substitusikan hasil yang kita peroleh dari langkah pertama ke persamaan lainnya, dan selesaikan persamaan tersebut hingga kita memperoleh nilai X atau Y-nya. Yang terakhir, tentukan nilai variabel yang belum diketahui menggunakan hasil yang diperoleh di langkah kedua. Oke, agar kalian paham, kita akan masuk ke contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian SPLDV berikut menggunakan metode substitusi. Oke, di sini ada 2X plus Y sama dengan 5, kemudian X min Y sama dengan 1. Oke, kita akan jawab menggunakan metode substitusi. Nah, kita beri nama ya. Yang pertama menjadi persamaan 1, kemudian persamaan kedua. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2, kita boleh memilih salah satu persamaan. Kita pilih persamaan yang lebih sederhana, yaitu persamaan yang kedua, X min Y sama dengan 1. Oke, selanjutnya, dari persamaan 2 dapat kita peroleh X min Y sama dengan 1, kemudian kita dapatkan persamaan 3, yaitu X sama dengan Y plus 1. Jadi di sini Y-nya pindah ruas ke kanan menjadi plus ya. Oke, selanjutnya setelah kita memperoleh persamaan 3, kita substitusikan nilai X sama dengan Y plus 1 tersebut ke persamaan 1. Jadinya, persamaan 1 kita tulis 2X plus Y sama dengan 5, kemudian X-nya kita ganti atau kita substitusikan dengan nilai X sama dengan Y plus 1. Nah, jadi kita masukkan ya, di sini 2 kali Y plus 1 plus Y sama dengan 5. Jadinya 2 kali Y, 2Y plus 2 kali 1 plus 2 plus Y sama dengan 5. Jadi 2Y tambah Y sama dengan 3Y, kemudian plus 2 sama dengan 5. 3Y sama dengan 3, yaitu dari 5 dikurang 2 ya. Kemudian Y-nya 1 ya. 3 dibagi 3, 1. Nah, setelah kita memperoleh nilai Y, kita substitusikan nilai Y sama dengan 1 ke salah satu persamaan. Boleh ke persamaan 1, boleh ke persamaan 2, boleh juga ke persamaan yang ketiga. Nah, agar lebih mudah, kita masukkan ke persamaan ketiga. Kenapa? Karena bentuk persamaan ketiga sudah bentuknya adalah X sama dengan. Nah, kita kan akan mencari nilai X ya, jadi kita langsung saja masukkan ke persamaan yang ketiga. X sama dengan Y plus 1, kita masukkan nilai Y sama dengan 1. Jadinya X sama dengan 1 plus 1. Jadi hasilnya adalah X sama dengan 2. Kesimpulannya, himpunan penyelesaian dari SPLDV tersebut adalah 2,1. Oke. Berikutnya, kita akan menyelesaikan SPLDV dengan metode eliminasi.
Nah, metode eliminasi itu dilakukan dengan cara menghilangkan salah satu variabel untuk memperoleh nilai variabel lainnya. Jadi kata kunci dari metode eliminasi adalah menghilangkan, ya. Nah, caranya adalah nilai X kita peroleh dengan mengeliminasi variabel Y, sebaliknya nilai Y diperoleh dengan mengeliminasi variabel X. Jadi nanti kita melakukan 2 kali proses eliminasi. Oke, langsung ke contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian SPLDV berikut menggunakan metode eliminasi. Oke, ini SPLDV-nya. Kita akan coba jawab ya. Pertama, misalnya kita akan eliminasi variabel Y terlebih dahulu. Untuk mengeliminasi suatu variabel, yang harus kita perhatikan adalah koefisiennya pada 2 persamaan yang ada di soal. Coba kita perhatikan koefisien variabel Y pada persamaan yang pertama dan yang kedua. Pada persamaan yang pertama, koefisiennya adalah plus 1. Sedangkan pada persamaan yang kedua, koefisiennya adalah min 1. Yang ini ya. Di sini plus 1, kemudian yang kedua di sini X min Y, berarti koefisien Y-nya adalah min 1. Nah, yang kita perhatikan adalah tanda dari koefisiennya. Ini ya, tandanya, ini plus, ini min, kemudian angkanya. Ini 1, dan yang kedua juga 1. Nah, jika angkanya sudah sama, maka kita bisa langsung mengeliminasinya. Nah, kemudian bagaimana dengan tandanya? Kalau tandanya berbeda, di sini persamaan yang pertama tandanya plus, persamaan kedua tandanya min. Maka kedua persamaan tersebut harus kita tambahkan. Supaya apa? Supaya nanti variabelnya akan hilang setelah kita tambahkan. Coba kita perhatikan di sini. 2x plus y sama dengan 8, kemudian x min y sama dengan 10. Kita jumlahkan ya. 2x, x kita tambahkan dengan x ya, berarti 2x plus x menjadi 3x. Kemudian plus y plus min y. Ya, Ibu tuliskan ya, di situ plus y, berarti kita tulis y. Kemudian operasinya tadi adalah ditambah ya, ditambah min y. Min y. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 0. Nah, 0 ini artinya variabel y-nya sudah berhasil kita hilangkan. Jadi yang tersisa hanyalah variabel x di sini, yaitu 3x. Kemudian kita tambahkan 8 ditambah 10, jadi 18. Kemudian x sama dengan 18 bagi 3, jadi hasilnya 6. Oke, bisa dipahami ya. Ini kita baru satu langkah, yaitu eliminasi variabel yang y-nya saja. Nah, langkah yang berikutnya kita akan mengeliminasi variabel x. Oke, kita eliminasi variabel x. Caranya bagaimana? Nah, di sini variabel x-nya yang pertama di sini koefisiennya adalah plus 2. Kemudian pada persamaan kedua koefisiennya adalah 1. Nah, jika koefisiennya berbeda, maka kita perlu menyamakan koefisiennya. Dengan cara apa? Dengan cara kita kalikan sehingga menghasilkan koefisien yang sama. Coba perhatikan ya, di sini koefisiennya adalah 2 dan 1. Maka kita akan samakan koefisiennya menjadi 2 dengan cara persamaan yang pertama, karena koefisiennya sudah 2, maka persamaan tersebut tetap, sehingga kita kalikan dengan 1 ya, jadi tidak ada perubahan. 2x plus y sama dengan 8. Oke, kemudian persamaan yang kedua, karena di sini koefisiennya 1, maka kita kalikan 2 supaya koefisiennya menjadi 2x di sini. 2x min y-nya juga dikali 2 ya. Y dikali 2 menjadi 2y. Kemudian sama dengan 10 kali 2 menjadi 20.
Oke, setelah itu kita perhatikan di sini tandanya koefisien X-nya itu 2X, berarti tandanya plus ya. Kemudian yang bawah yang persamaan kedua juga tandanya plus. Nah, jika tandanya sama-sama plus atau sama-sama min, nah di sini operasinya adalah pengurangan. Kita mengeliminasi dengan cara mengurangkan. Oke, jadi di sini 2X dikurang 2X tentu hasilnya 0. Nah, makanya karena hasilnya 0 artinya kita sudah berhasil mengeliminasi atau menghilangkan variabel X-nya. Kemudian di sini Y dikurang min 2Y. Coba ya, Ibu tuliskan Y dikurang min 2Y. Hasilnya berapa? Hasilnya menjadi Y min ketemu min jadi plus, jadinya Y plus 2Y sama dengan 3Y. Kemudian 8 dikurang 20, hasilnya min 12, sehingga Y-nya adalah min 12 dibagi 3, Y-nya adalah min 4. Oke, jadi kesimpulannya adalah himpunan penyelesaian dari SPLDV tersebut yaitu 6, min 4. Jangan lupa ya, himpunan penyelesaiannya selalu X, Y. Jadi di sini 6, min 4. Oke, kita lanjut ke metode yang terakhir, yaitu metode gabungan. Metode gabungan merupakan gabungan dari metode eliminasi dan substitusi. Bagaimana cara penggunaannya? Yaitu kita gunakan terlebih dahulu metode eliminasi untuk menentukan nilai salah satu variabel. Kemudian setelah didapatkan nilai salah satu variabelnya, kita substitusikan nilai tersebut ke salah satu persamaan untuk menentukan nilai variabel yang satunya lagi. Oke, agar lebih paham langsung saja ke contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian SPLDV berikut menggunakan metode gabungan. Ya, kita akan coba jawab ya. Nah, langkah pertama tadi adalah kita harus mengeliminasi salah satu variabel, boleh X-nya, boleh Y-nya. Nah, di sini Ibu contohkan eliminasi variabel X-nya. Oke, kita eliminasi ya variabel X-nya. Nah, di sini X plus Y sama dengan 7, kita eliminasi dengan X min Y. Oke, di sini X plus Y sama dengan 7, kemudian X min Y sama dengan 3. Kita akan eliminasi variabel X. Artinya X-nya harus habis, harus hasilnya 0. Caranya bagaimana? Di sini perhatikan koefisien X di persamaan pertama adalah 1 dan di persamaan kedua juga 1. Nah, tandanya pun sudah sama-sama positif. Artinya kita bisa mengeliminasinya dengan cara mengurangkan. Oke, dan tidak perlu dikali-kalikan lagi karena koefisiennya sudah sama, yaitu sama-sama 1. Jadi sangat mudah ya, tinggal kita kurangkan saja. X dikurang X 0, Y dikurang min Y menjadi Y plus Y ya. Jadi di sini tertulis 2Y, kemudian 7 dikurang 3 hasilnya 4. Jadi Y-nya sama dengan 4 dibagi 2, yaitu 2. Nah, setelah kita eliminasi, kita memperoleh nilai Y sama dengan 2. Nah, langkah berikutnya, kita substitusikan nilai Y sama dengan 2 ke salah satu persamaan. Boleh persamaan yang pertama, boleh ke persamaan yang kedua. Nah, di sini Ibu contohkan ke persamaan yang pertama, yaitu X plus Y sama dengan 7. Jadi, X ditambah Y-nya kita ganti dengan 2. X tambah 2, ya, di sini Y-nya kita ganti dengan 2 sesuai yang tadi kita peroleh di sini. X tambah 2 sama dengan 7, jadi X sama dengan 7 dikurang 2. Jadi, X-nya sama dengan 5. Maka, himpunan penyelesaiannya adalah 5,2. Ya, untuk metode gabungan caranya lebih simpel ya.
Nah, nanti pada soal jika diminta menggunakan metode tertentu, maka ikuti perintah soalnya. Jika tidak spesifik menyebutkan metode apa, maka silakan gunakan metode penyelesaian SPLDV yang paling mudah menurut kalian. Baik, demikian materi SPLDV bagian yang kedua. Semoga materinya bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.